Assalamualaikum. Selamat datang kembali di saluran saya. Jangan lupa klik berlangganan jika kamu ingin mendapatkan kisah terbaru setiap minggunya. Mari kita simak kisah berikut ini. Dua wajah Clara. Clara adalah sosok yang sempurna. Ia dikenal sebagai wanita yang ramah, senyum tak pernah lepas dari bibirnya, dan tutur katanya manis seperti madu. Setiap pagi, Clara menyapa para tetangga dengan keramahan yang membuat siapapun merasa nyaman. Ia membantu yang kesusahan, semua orang percaya pada Clara. Ia selalu tahu harus berkata apa. Namun saat malam tiba, wajah Clara berubah. Ia mengungkapkan sisi lain dari dirinya. Di hadapannya terletak sebuah buku besar yang penuh dengan catatan tentang rahasia, kelemahan, dan keburukan orang-orang di sekitarnya. Ia mencatat segalanya dengan tulisan halus dan senyum dingin. Semua kebaikannya hanyalah topeng untuk mendapatkan kepercayaan, lalu menghancurkan diam-diam bila merasa tak diuntungkan. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya, Pak Anwar, dan kamu, Ibu Sinta, tak sebaik yang kau pamerkan. Bisik Clara, wajah yang tadi manis, kini berubah. Matanya tajam, senyumnya licik. Suatu pagi ia mengunjungi Bu Ratna, tetangga di sebelah rumah, membawakankan makanan untuk Bu Ratna. Clara akan bersikap manis dan perhatian. Namun tak lama setelah itu, ia akan mengirim pesan kepada temannya. Bu Ratna itu nggak tahu diri ya. Minta dibawakan makanan, udah tua, banyak maunya. Di kantor, ia memuji gaya rambut rekan kerjanya, Livia, dengan antusias. Wah, Livia, kamu kelihatan segar banget hari ini. Cocok banget warna itu di kamu. Tapi beberapa jam kemudian, di ruangan lain, ia berkata kepada yang lain. Ngaku aja taat agama, tapi bulan puasa tidak puasa. Ujar Clara pada temannya. Begitulah Clara, dimanapun ia berada, ia akan melakukan hal yang sama. Clara selalu memanfaatkan kebaikannya untuk masuk ke hati orang-orang, hanya agar ia tahu di mana mereka paling lemah. Bila ada yang tak lagi berguna atau menyakiti hatinya, ia sebarkan aib mereka secara perlahan, cukup untuk membuat reputasi mereka runtuh tanpa pernah tahu dari mana asalnya. Clara hidup dengan dua wajah, dan ia menikmatinya. Bukan karena ia terpaksa, bukan pula karena ketidaksengajaan. Ia tahu semua celah, semua sisi manusia yang bisa disentuh dengan kata manis, lalu dipelintir diam-diam di belakang mereka. Clara adalah bayangan yang berjalan di antara kepercayaan dan pengkhianatan, dan ia pandai menyembunyikannya di balik tawa kecil dan senyum penuh perhatian. Namun seperti bayangan, ia tak bisa bersembunyi selamanya, karena pada akhirnya, semua wajah palsu itu akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, Clara akan berdiri sendirian, retakan di senyum Clara. Beberapa bulan kemudian, di kantor tempat Clara bekerja, masuk seorang karyawan baru, seorang wanita bernama Andini. Andini adalah psikolog perusahaan tempat Clara bekerja. Ia dikenal tenang, jarang berbicara kecuali perlu, dan lebih banyak mengamati dibandingkan menilai. Beberapa bulan terakhir, ia mulai mencatat pola yang tak biasa dari rekan barunya, Clara. Clara selalu tampak ideal, membantu, menyemangati, menjadi pendengar yang baik. Tapi Andini menyadari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara langsung. Suasana ruangan berubah setiap kali Clara masuk, dan berbeda lagi setiap kali ia keluar. Orang yang awalnya terlihat senang setelah berbicara dengan Clara, perlahan tampak ragu, cemas, bahkan menjauh dari satu sama lain. Seperti ada racun tak kasat mata yang tertinggal di udara. Sebagai psikolog, Andini tahu ini bukan sekadar kebetulan. Ia mulai memperhatikan lebih seksama. Clara akan tertawa dan memuji dengan hangat kepada satu rekan, lalu tak lama kemudian memberikan komentar sinis kepada yang lain tentang orang yang sama. Semuanya disampaikan dengan suara pelan, seolah rahasia yang hanya dibagi khusus. Padahal, itulah senjata Clara, menciptakan kepercayaan lalu menghancurkannya secara diam-diam. Andini mencatat satu kalimat dalam jurnal kerjanya. Clara memiliki kepribadian pseudo-empatik. Ia memahami emosi orang, bukan untuk merangkul, tapi untuk mengontrol. Ia mulai mewawancarai beberapa rekan kerja Clara. Dengan dalih evaluasi psikologis tahunan, polanya muncul jelas. Ada perasaan tidak aman yang samar setelah berbicara dengannya, seperti merasa diam-diam dinilai. Dan saat Andini mencoba berkonfrontasi dengan halus, Clara hanya tersenyum. Mbak Andini, saya cuma ingin semua orang merasa didengar, Mbak Andini. Kalau saya salah, mohon dibimbing ya. Ujar Clara sambil tersenyum. Ketika berbicara kepada dirinya, dalam hati Andini berkata. Andini memperhatikan mimik wajah dan tatapan mata Clara. Itu bukan tatapan orang yang ingin dibimbing. Itu tatapan seseorang yang tahu topengnya nyaris terbongkar dan mata Clara tak tersenyum.
sedang menyusun strategi baru. Andini tahu, menghadapi Clara bukan perkara membongkar kebohongan, tapi mengungkap sosok yang bahkan telah mempercayai kebohongannya sendiri. Sejak pertemuan terakhir dengan Andini, Clara merasa ada sesuatu yang berubah, bukan di luar tapi di dalam dirinya, dan itu membuat Clara tak tenang. Ia mulai gelisah akan tindakan Andini terhadap dirinya. Dirinya merasa Andini mengawasi setiap gerak-geriknya. Andini diam dan tidak mudah dibaca. Clara mencoba beberapa kali menjajaki dengan obrolan ringan, pujian, bahkan sedikit drama untuk menguji reaksi. Tapi Andini tak pernah terpancing. Tatapannya tenang, netral, seperti cermin yang menolak memantulkan siapapun kecuali diri Clara sendiri. Dan itu cukup membuat Clara gelisah. Lalu datang tanda-tanda kecil. Livia, rekan kerjanya, mulai menjaga jarak. Beberapa orang yang biasanya mudah ia pengaruhi jadi canggung, bahkan diam saat Clara masuk ke ruangan. Ada bisik-bisik, tapi bukan darinya kali ini. Clara merasakan mereka tersenyum sopan tapi terasa palsu. Apa yang Andini katakan kepada mereka tentang diriku, sehingga sikap mereka berubah? Ujar Clara dalam hati. Clara mulai penasaran atas perubahan ini, dan Clara mencoba menyelinap ke ruang data, membaca laporan yang tidak seharusnya ia buka. Ia mencoba menyusun kembali catatan psikologis internal Andini, mencari apakah namanya disebut, dan benar saja, di sana ada beberapa paragraf tentang pola pseudoempatik, distorsi kepribadian, dan yang paling menampar, manipulasi interpersonal dengan motif dominasi sosial. Clara gemetar. Ia merasa telanjang di bedah, tanpa pernah sadar kapan pisau itu menyentuhnya. Di hari-hari berikutnya, Clara mulai kehilangan konsentrasi. Ia tersenyum terlalu lebar. Ia tertawa pada hal yang tidak lucu. Ia mencoba mencairkan suasana, tapi kini semua terasa dibuat-buat. Bahkan bagi dirinya sendiri, semua upayanya untuk membalikan keadaan pada Andini gagal. Andini tetap dingin, tenang, seperti sedang menunggu sesuatu. Dan yang paling menyiksa bagi Clara, dia tak bisa membaca Andini. Karena seluruh hidup Clara dibangun dari membaca orang lain, dari memainkan versi dirinya yang paling cocok untuk setiap situasi. Tapi kini, ia menghadapi cermin datar yang menolak bermain. Suatu malam, Clara pulang dan berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Ia tersenyum, marah, tersanjung, bingung, satu demi satu, semua yang biasa ia pakai. Tapi malam itu, tidak satu pun terasa nyata. Lalu mencoba versi senyum lainnya. Lalu ekspresi sedih. Kendalinya perlahan menghilang. Lalu ia bertanya pelan, Siapa aku? Kalau tidak ada yang bisa kumainkan. tapi cermin tidak menjawab. Tapi dari jauh, di balik refleksi itu, ia bisa merasakan satu hal. Dan dari pantulannya, ia melihat sosok lain. Ya, sosok itu adalah dirinya sendiri, tapi dengan tatapan penuh kebencian dan amarah. Hingga suatu malam, ketika Clara bercermin di kamarnya, tiba-tiba sesosok wajah di dalam cermin itu, wajah dirinya berkata, Clara, kau cantik tapi sayang, wajahmu lebih dari satu. Dan tahukah kau bahwa sejahat-jahat manusia adalah yang memiliki dua wajah? Mendengar hal itu, Clara diam terpaku. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa berkata-kata. Dan tiba-tiba seketika itu juga cermin di hadapannya retak dengan sendirinya. Clara berteriak, karena di cermin yang retak itu, wajahnya menjadi menyeramkan. Wajah yang penuh kebencian dan amarah. Di malam yang sunyi dan gelap itu, dan di tengah derasnya hujan dan petir menyambar. Seakan ikut marah kepada Clara atas apa yang selama ini ia lakukan. Clara terduduk lemas, terdiam di lantai kamarnya, matanya membelalak ketakutan. Di depannya, buku catatan besar terbakar dengan sendirinya. Nyala api jingga menerangi wajahnya yang panik dan penuh rasa bersalah. Di dinding dan kaca di sekelilingnya, samar-samar terlihat bayangan wajah-wajah yang pernah ia lukai, menatapnya dengan kekecewaan dan murka. Dengan kejadian malam itu, Clara hidupnya tidak tenang, gelisah. Setiap ia melihat dirinya di cermin, ia melihat dirinya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sejak hari itu, Clara tak pernah terlihat lagi. Suasana sepi menyelimuti kantor tempat Clara pernah bekerja. Meja kerjanya kosong, hanya tersisa secarik kertas dan pena yang tak lagi terpakai. Beberapa orang teman kantor membicarakan kepergiannya dalam bisik-bisik. Ada yang bilang ia pergi ke kota lain, ada pula yang percaya ia kini menghabiskan hari-harinya memohon ampun di sebuah tempat sunyi. Clara berada di sebuah desa kecil, duduk di bawah pohon yang rindang, duduk sendirian di bangku kayu tua di tengah kabut senja. Wajahnya sayu, matanya memandang langit.
Clara mencoba menumbuhkan kembali satu wajah yang jujur dan tulus dari dua wajah yang dulu membuatnya dijuluki sejahat-jahatnya manusia. Zulwajhain atau bermuka dua. Orang yang bermuka dua akan menjadi orang yang terburuk karena keadaannya sama dengan orang munafik. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 14, Allah berfirman, "Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok." Rasulullah bersabda, tergolong manusia yang amat jahat, orang yang bermuka dua. Dia datang ke suatu golongan dengan wajah tertentu, dan datang ke golongan lain dengan wajah yang lain pula. HR, Muslim, dan azab untuk orang bermuka dua. Dari Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermuka dua di dunia, maka pada hari kiamat ia akan mendapatkan dua lidah api. HR Abu Daud. Pesan moral. Kisah Clara ini mengingatkan bahwa manipulasi dan kemunafikan mungkin bisa memikat sesaat. Tapi pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya. Menjadi tulus bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk membangun hubungan yang nyata dan bermakna. Kejujuran adalah cermin jati diri, dan topeng, seindah apapun, tak bisa menutupi bayangan selamanya. Oleh karena itu, pentingnya untuk memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi orang seperti Clara, agar tidak terjebak dalam manipulasi emosional. Tetaplah tenang dan jangan terpancing. Batasi informasi pribadi. Tetapkan batasan yang tegas. Menghadapi orang bermuka dua membutuhkan kesabaran. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang Zulwajhain atau bermuka dua, dan terus memperbaiki diri menjadi seorang yang mempunyai satu wajah yang tulus dan jujur. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum engkau meninggalkan kanal ini, tekan klik like dan subscribe sebagai dukungannya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya, dan tinggalkan komentar amin di bawah video ini. Terima kasih telah berjalan bersama kanal ini. Semoga sahabat setia kanal ini selalu sehat dan bahagia, dan banyak rizki. Amin ya Rabbal Alamin.